Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Izinkan pada saat kesempatan kali ini saya ingin bersaksi betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Saya merupakan orang tua dari Asia dan Velin. Dan pada bulan November tahun yang lalu 2020, tiba-tiba anak saya yang kecil yang bernama Velin atau biasanya sering dipanggil Meme, dia mendadak divonis oleh dokter terkena sindrom nefrotik atau mungkin bahasa sehari-harinya ginjal bocor pada anak-anak. Betapa syoknya kami pertama kali kami mendengarkan itu, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau gejala sama sekali. Jadi dia dalam kondisi badannya sehat, tiba-tiba cuma badannya lebih gemuk dibandingkan biasanya. Kemudian karena kami merasa curiga karena antara makannya dengan pertambahan berat badannya kok menurut saya tidak seimbang, kami bawa ke dokter dan itu adalah ginjal bocor, dan saat itu juga diharuskan opname, tidak boleh ditunda lagi. Dan yang membuat kami lebih syok lagi, ternyata opnamenya harus di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, karena tim spesialis nefrologi untuk anak hanya ada di RSSA Malang. Di RSSA Malang kan merupakan pusat dari penanganan COVID ya di Malang ya. Jadi tentunya dilema juga bagi kami sebagai orang tua untuk mau memasukkan anak kami opname di sana, karena pastinya akan sangat riskan gitu. Tapi kami nggak punya pilihan lain. Dengan pandemi ini prosedur untuk masuk rumah sakit pasti lebih detail lagi, dan ketika anak kami dicek antibodinya dia reaktif dan sesuai dengan prosedur rumah sakit, mau nggak mau dia harus masuk ke UGD COVID terlebih dahulu. Dan mulai dari situlah perjalanan kami dimulai. Sempat terkatung-katung di UGD COVID itu selama hampir 10 jam. Karena ngantri, kami baru dapat kamar itu sekitar jam 2 pagi. Itu pun dengan kondisi badan Meme yang sudah sangat bengkak. Berapa menit sekali itu yang namanya ambulans itu datang dan pergi. Seperti itu selama kami berada di UGD COVID itu. Tentunya itu pengalaman yang sangat tidak mengenakan begitu. Setelah melalui swab 2 kali, memang anak kami PCR-nya negatif, tetapi karena ya memang tadi karena antibodinya dia reaktif, jadi mau nggak mau dia harus dimasukkan dulu ke in-COVID. Singkat cerita, akhirnya dia bisa masuk ke ruang perawatan biasa, ke pavilion. Nah, setelah di pavilion tentunya lebih bisa mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik lagi. Dan setelah mungkin sekitar beberapa belas hari, akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit dengan catatan dengan lanjut berobat jalan. Karena anak dengan sindrom nefrotik ini atau ginjal bocor ini kan memang perlu penanganan yang cukup panjang dan cukup rumit, karena memang semuanya tergantung dari respon tubuh dari si pasien ini. Di Februari 2021 Meme terpaksa harus masuk rumah sakit lagi karena kondisinya yang relapse lagi dia. Jadi seluruh tubuhnya menjadi bengkak lagi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bengkak semua. Bahkan di bagian perutnya itu seperti orang hamil 8 bulan itu karena penuh dengan berisi air. Karena kalau ginjal bocor ini kan protein yang harusnya terserap oleh tubuh itu bocor keluar ke urin, termasuk salah satunya albumin yang fungsinya untuk mempertahankan air di dalam pembuluh darah, sehingga kalau albuminnya tidak ada atau ngedrop, dia air itu akan keluar kemana-mana dan memenuhi seluruh anggota tubuh gitu. Jadi akhirnya Meme masuk lagi ke rumah sakit, dan karena memang obat-obatan yang diminum Meme secara oral itu tubuhnya Meme kurang merespon, maka oleh dokter disarankan untuk kemoterapi. Saat itu bukan hal yang mudah ya bagi kami untuk memutuskan anak kami harus kemoterapi atau tidak gitu, karena kita harus betul-betul mempertimbangkan antara hasil yang didapat dengan efek buruk yang akan terjadi gitu. Tapi akhirnya keputusan harus tetap diambil dan kami memutuskan untuk Meme menjalankan kemoterapi untuk tahap pertamanya. Nah, saat-saat itu adalah saat-saat yang paling berat bagi kami, terutama mungkin bagi Meme ya. Jadi selama 2 hari itu dia hampir tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur juga, karena dia selalu mual dan muntah karena efek dari kemoterapinya itu ya. Kami banyak sekali menjalani hari-hari kami di rumah sakit gitu. Dia dengan kondisi yang bengkak itu harus betul-betul ditangani dengan baik oleh pihak dokter, dan tidak boleh ada perawatan di rumah. Jadi biasanya Meme
bisa opname 10 hari, kemudian dia pulang ke rumah, baru 3 hari dicek albuminnya ngedrop lagi, dia harus masuk lagi ke rumah sakit. Seperti itu terus. Itu berlangsung sekitar mulai dari Februari sampai sekitar April. Dia masuk keluar terus. Dan ginjal bocor ini juga mempunyai efek karambol kemana-mana ya. Jadi selain menyerang ginjalnya, dia juga mempunyai efek ke yang lain-lain. Jadi seperti meme ini dia bisa kolesterol bisa mencapai angka 500 gitu. Asam uratnya meme pun juga bisa di angka 10. Terus terang nggak masuk akal bagi anak kecil gitu. Padahal makanan dari meme ini betul-betul didiet. Karena anak dengan sindrom nefrotik ini memang diperlukan diet yang sangat ketat. Jadi semua yang masuk ke tubuhnya itu harus dikontrol, harus dihitung semua. Kemudian juga untuk urinnya setiap kali dia buang air kecil kita akan tampung, kita ukur, kita catat. Dan itu nanti ada hitungannya yang mana harus balance gitu. Kalau sampai tidak balance ya berarti dari something yang memang harus dikonsulkan lagi ke dokternya, apakah ada sesuatu hal yang membuat menjadi tidak balance seperti itu. Dan obat-obatan yang harus diminum oleh meme ini juga sangat banyak sekali gitu. Memang aktivitasnya untuk anak dengan sindrom nefrotik ini memang sangat dibatasi. Mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang mungkin kalau seusia meme 4 tahun, 5 tahun dia pasti lagi senang lari-lari, naik sepeda, berenang ya. Tapi kalau meme ya sementara ini memang tidak diperbolehkan gitu, karena untuk menjaga fungsi ginjalnya agar tidak terlalu, kondisi badannya tidak terlalu capek. Dan secara kesehatan pun dia juga betul-betul harus dijaga dengan ekstra hati-hati, karena seperti pilek, batuk, diare yang mungkin bagi anak-anak lainnya itu adalah hal yang simple, tapi bagi anak sindrom nefrotik ini bisa menjadi momok gitu, karena dengan adanya pilek itu akan membuat kebocoran ginjalnya itu bertambah parah. Jadi memang untuk anak ginjal bocor itu monitoring urin, darah itu memang selalu dilakukan secara berkala gitu. Berapa kali dia ditusuk jarum untuk diambil darah itu sudah puluhan kali mungkin. Dan kami sangat bersyukur sekali karena meme tetap diberikan sukacita sama Tuhan. Gak pernah sekalipun dia mengeluh, gak pernah sekalipun dia bertanya ke kami, "Mi, kenapa sih kok aku ini sakit?" Atau "Mi, kapan aku sembuh?" Dia gak pernah sekalipun bertanya seperti itu. Tapi satu hal yang dia tahu dengan pasti, kalau Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan dia. Dan kami juga sungguh bersyukur kalau dia setiap hari perkatakan firman untuk kesembuhannya. Dia selalu ingatkan kami, "Papi, Mami, aku hari ini belum perkatakan firman." Ini dia selalu ingat dan tidak pernah sekalipun dia terlewat untuk perkatakan firman untuk kesembuhannya. Ya, yang kami rasakan sampai saat ini penyertaan Tuhan itu begitu nyata dalam diri meme. Kalau kami membayangkan rasanya nggak mungkin ya anak 4 tahun bisa melalui ini semua kalau bukan Tuhan yang memampukan dia. Dan kami sangat bersyukur kalau Tuhan betul-betul berikan sukacita yang luar biasa buat meme ini. Dan itu juga terus terang menjadi sumber kekuatan bagi orang tuanya. Kami sendiri juga terus terang tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan kalau nggak karena Tuhan gitu. Karena Tuhan itu yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami juga sangat bersyukur orang-orang di sekitar kami yang begitu perhatian terhadap kami, keluarga yang begitu perhatian terhadap kami, yang selalu support kami baik dalam doa, dalam perhatian, bahkan juga dalam materi. Saat ini kondisinya meme dia masih terus menjalani terapi pengobatan yang kami rasakan sampai hari ini. Kuasa dan penyertaan Tuhan itu masih boleh terus terjadi dalam keluarga kami. Kami flashback lagi ke belakang, rasanya begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, mulai dari meme sakit hingga hari ini yang mungkin hampir 1 tahun ya. Ketika kami down, Tuhan selalu kuatkan kami. Ketika kami merasa putus asa, gak ada jalan keluar, Tuhan selalu bukakan jalan buat kami dengan cara-caranya yang ajaib, yang kadang-kadang kami sendiri gak terpikirkan. Banyak kebaikan Tuhan mengenai dana untuk pengobatan meme ini. Penyakit kronis seperti meme ini kan memang dibutuhkan biaya yang menurut kami sangat besar. Gak mungkin kami punya biaya seperti itu, apalagi dengan pandemi seperti ini. Jadi saya punya usaha di bidang wedding. Kita tahu semua selama pandemi ini wedding hampir bisa dipastikan tidak boleh kan, tidak ada pemasukan sama sekali dari sektor wedding. Tapi puji Tuhan suami saya juga bekerja di bidang lain, jadi kami ada pemasukan dari bidang lain
Tapi kalau memang mau dihitung secara hitung-hitungan, ya memang sudah tidak masuk akal, sudah tidak masuk, karena pengobatan untuk meme dari biaya labnya yang periksa lab itu bisa seminggu, bisa 2 kali, bisa kadang kalau sudah lebih membaik bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Pemeriksaan urin juga seperti itu, dan itu yang diperiksa sangat banyak sekali dan harganya cukup mahal. Belum obat-obatan yang diminum itu mahal-mahal juga gitu. Belum lagi biaya rumah sakit yang kita tahu sendiri, biaya masuk ke rumah sakit sekarang bukanlah biaya yang murah. Jadi kalau dihitung di atas kertas sudah tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan masih pelihara kami hingga saat hari ini, itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Kalau mungkin saat ini Tuhan masih izinkan masalah ini terjadi terhadap meme, terhadap keluarga kami, pasti Tuhan punya rencana yang besar, yang mungkin melebihi apa yang kita bayangkan. Mungkin saat ini kita belum mengerti rencananya Tuhan, tapi kami yakin kalau Tuhan punya rencana yang begitu besar. Dan kami juga berharap kejadian dari meme ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya meme. Di masa pandemi ini, kami yakin juga pasti dari kita semua mempunyai pergumulan kita masing-masing, dari segi kesehatan, segi pekerjaan, ataupun juga dari segi yang lain-lain. Tetapi percayalah, kalau Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah putus asa, karena Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semuanya. Karena kita itu gak berjalan sendiri kok. Immanuel, karena Tuhan itu selalu beserta kita, menuntun setiap langkah kita. Jadi jangan pernah putus asa dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kepadanya itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, mungkin itu sharing dari kami, kesaksian dari keluarga kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.